Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan studi Islam Indonesia dengan saya Ahmad Jalul Umami. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait teori masuknya Islam di Nusantara atau teori masuknya Islam di Indonesia. Adapun tujuan perkuliahan pada hari ini, saya harapkan mahasiswa mampu memahami yang pertama, teori kedatangan Islam di Nusantara. Yang kedua, mahasiswa memahami metode masuknya Islam di Nusantara. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait teori masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya Islam di Nusantara ada yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ada teori Cina. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari teori Mekah. Teori Mekah itu adalah teori yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari orang-orang yang berasal dari Mekah, kota Mekah ya. Jadi dari kota Mekah itu langsung ke Nusantara. Menurut Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, Islam masuk di Nusantara pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi oleh pedagang Arab langsung dari Mekah ya. Jadi di sini saya jelaskan kembali bahwa yang namanya teori Mekah menjelaskan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu dibawa langsung oleh orang pedagang yang berasal dari Mekah. Itu teori yang pertama. Kita menuju ke teori yang kedua, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat seperti halnya di Mekah tadi, kalau Mekah ya berasal dari Mekah, teori Gujarat juga menjelaskan bahwa Islam berasal atau bersumber dari kota Gujarat, yaitu terletak di India. Menurut J. Pitjnapel dari Universitas Leiden, Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi. Terbukti terdapat ada kesamaan mazhab Syafi'i dan miripnya nisan Sultan Kerajaan Samudra Pasai dengan nisan yang ada di Gujarat. Jadi di sini menurut Pitjnapel ini dijelaskan bahwa Islam itu berasal dari orang yang ada di Gujarat, yang mana orang Gujarat ini bersumber dari Mekah. Yang mana kenapa dikatakan berasal dari Gujarat, karena ada kesamaan mazhab ya yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i, dan selain itu juga ada miripnya nisan Sultan Kerajaan Samudra Pasai dengan nisan yang ada di dalam Gujarat. Kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari orang-orang Persia. Di sini menurut Husein Jayadiningrat, sejarawan asal Banten, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang mana sekarang negara ini disebut dengan Iran ya, yang mana datang pada abad 1 Hijriah atau 7 Hijriah, 7 Masehi dikarenakan adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Di sini ada kesamaan ya, yaitu kesamaan tradisi. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain ya. Nah, di sini ternyata ada juga kesamaan ajaran Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri dan Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Persia. Ya, jadi ada kesamaan.
Kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu teori Cina. Teori Cina di sini menjelaskan bahwa Islam bersumber dari negara Cina. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi oleh pelayar dari Cina. Jadi ada seorang pelayar yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, di sini kenapa adanya teori Cina ini dikarenakan ditemukannya masjid dengan gaya arsitektur Cina yang ada di Jawa. Terus juga ada yang mana Raden Fatah yang merupakan Sultan Demak itu ternyata ulama keturunan Cina. Di catatan Cina, pada dinasti Cina juga terdapat pedagang yang singgah ke Indonesia. Di situ dijelaskan, dan terus untuk penulisan nama-nama pada Sultan Demak yang menggunakan nama Cina. Sehingga di situ dikarenakan ada beberapa bukti, sehingga muncullah teori yang dinamakan teori Cina. Islam di Nusantara berasal dari orang-orang Cina. Sekarang kita masuk ke metode atau jalur masuknya Islam di Nusantara. Kenapa Islam di Nusantara ini cukup mudah berkembang di bumi Nusantara dan tidak membutuhkan waktu yang lama? Di sini beberapa jalur. Ada yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jadi para pendakwah Islam ini menggunakan, salah satunya adalah dengan jalur perdagangan. Karena apa? Perdagangan ini sangatlah mudah dijangkau oleh masyarakat pada umumnya, karena masyarakat pasti selalu menjalankan transaksi jual beli, sehingga di sini bisa dijadikan sebagai cara untuk penyebaran ajaran agama Islam melalui perdagangan. Yang kedua, jalur pernikahan. Ketertarikan orang Indonesia dengan orang Arab sangat tinggi ternyata, sehingga ketika orang Arab menikahi orang Indonesia yang sebelumnya, yang mana pada saat itu sebagian besar orang Indonesia ini beragama non-Islam, yaitu Hindu-Buddha. Dan di sini karena ketertarikan yang sangat tinggi terhadap orang-orang Arab, sehingga tidak sulit untuk orang Arab menikahi orang-orang Indonesia, dan tidak heran orang-orang Indonesia pun mau untuk berpindah keyakinan untuk beragama Islam. Itu. Yang selanjutnya, jalur politik ya. Jalur politik ini cukup strategis dalam penyebaran ajaran agama Islam. Kenapa jalur politik ini sangat mudah? Karena pada saat zaman dulu orang-orang yang ada di Indonesia ini sangat patuh sekali dengan yang namanya raja. Ketika raja ini memerintahkan rakyatnya untuk melakukan sesuatu, rakyatnya pun akan mengikutinya dengan senang hati. Nah, jalur politik ini para pendakwah dai muslim sangat mempunyai pribadian yang sangat baik, jujur, sehingga ketika para pendakwah ini mendekati para raja sangat simpati dengan para pendakwah, sehingga apa yang terjadi? Raja mau berpindah keyakinan beragama Islam, dan ketika raja sudah berpindah keyakinan ke agama Islam, maka rakyatnya pun ketika diperintahkan oleh rajanya untuk beragama Islam, secara otomatis mau mengikuti apa yang diminta oleh rajanya. Sehingga jalur politik ini sangat strategis dalam penyebaran ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu jalur kesenian. Jalur kesenian ini digunakan para pendakwah, dan para wali pun juga menggunakan jalur ini. Karena apa? Dengan kesenian ini dapat memikat hati para masyarakat, karena yang namanya seni ini sangatlah menarik,
sangat disukai atau digemari oleh para masyarakat, sehingga ketika penyebaran ajaran agama Islam ini melalui jalur kesenian, para masyarakat tidak merasa bahwa ada paksaan dalam menganut agama Islam dan bisa menikmati agama Islam dengan baik. Sehingga ketika dengan jalur kesenian ini dipergunakan, para masyarakat pun sangat antusias dan menerima dengan baik. Jalur yang selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini digunakan untuk penyebaran dan pendalaman ilmu agama Islam, yang mana jalur pendidikan ini menggunakan dengan cara para pendakwah muslim pada masa itu membuat surau-surau atau pondok sebagai penyebaran ajaran agama Islam. Yang keenam, yang terakhir adalah jalur sosial budaya. Ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih sangat kuat ya terjadi di Indonesia, sehingga para penyebar ajaran agama pun tidak langsung menghapuskan seluruh budaya yang sudah melekat pada masyarakat. Nah, di sini agar masyarakat tidak dalam menerima ajaran agama Islam ini tidak kaku ya, sehingga para pendakwah muslim tidak menghapuskan budaya keseluruhan, melainkan budaya yang ada digantikan dengan budaya yang di situ disisipkan nilai-nilai ajaran agama Islam, agar para masyarakat pun masih bisa menjalankan budaya yang ada dan bisa menerapkan ajaran agama Islam yang ada, sehingga para masyarakat pun bisa menerima dengan baik. Itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.